Hai, gua di sini dan ini adalah rekap alur cerita film Korea bercerita tentang seorang pangeran yang kembali ke tanah airnya setelah mendengar kakaknya bunuh diri. Namun sesampainya dia di sana, dia malah menemukan fakta bahwa kampung halamannya sudah diserang oleh wabah zombie. Lantas bagaimana kisah selengkapnya? Simak video ini sampai habis. Cerita dimulai ketika sekawanan perompak menjarah sebuah kapal berukuran besar. Salah satu perompak terlihat mengambil barang yang terjatuh. Namun tanpa dia sadari ada zombie yang seketika langsung menyerangnya. Anggota perompak itu pun tergigit. Kemudian tanpa mengetahui bahaya besar yang mengancam, dia pun pulang ke rumahnya. Anggota perompak yang tergigit tadi merasakan ada sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Dia makan dengan sangat rakus seperti kerasukan roh jahat. Perompak itu juga merasa dirinya selalu haus. Tidak berpikir macam-macam, semua dilalui dengan biasa saja. Hingga pada malam hari istri dari perompak itu melihat suaminya di kamar. Dia sedang memakan anak mereka yang masih bayi. Betapa terkejutnya sang istri saat mendapati fakta bahwa anaknya dimakan oleh suaminya. Perompak itu sendiri menyadari kehadiran istrinya. Dia pun langsung menyerangnya. Anggota perompak yang sudah terinfeksi zombie tersebut lantas pergi keluar. Dan dia berkeliaran mengancam seluruh warga yang ada di desa mereka, yaitu desa Jeomulpo. Kemudian scene berganti. Pada 3 hari sebelumnya terlihat seorang pria dengan pakaian petugas kerajaan. Dia sedang bertransaksi senjata dengan orang barat di sebuah kapal. Rupanya kapal yang dijarah perompak 3 hari berikutnya itu adalah milik orang-orang barat yang memang sedang menjual senjata kepada utusan kerajaan. Utusan kerajaan yang membeli senjata dari pihak barat ini ternyata berada di bawah komando putra mahkota Leong. Sang putra mahkota berencana membeli senjata tersebut untuk melawan pasukan dinasti Qing yang menurutnya bisa membahayakan sang ayah, yaitu Raja Lejo. Namun upaya ini dibingkai oleh Menteri Perang bernama Kim Jajon. Sebagai upaya pemberontakan, Raja pun dihasut dan dibuat percaya oleh Kim Jajon bahwa orang-orang tersebut akan melakukan kudeta. Sang Raja murka karena termakan hasutan itu. Para utusan kerajaan kemudian diinterogasi, tapi mereka tidak mau membuka mulut siapa pemimpinnya. Mengetahui hal itu, putra mahkota Leong lalu datang menghadap ayahnya. Putra mahkota calon penerima tahta selanjutnya itu mengatakan bahwa raja terlalu melayani dinasti Qing, sehingga lalai memperhatikan kesejahteraan rakyat. Leong juga kecewa karena raja hanya percaya fitnah dari pejabat istana. Raja Lejo sendiri merasa bahwa upaya pengusiran para pasukan dinasti Qing sama saja dengan pemberontakan. Mendengar kenyataan tersebut, Pangeran Leong akhirnya mengakui kalau orang di balik sesuatu yang disebut ayahnya pemberontakan itu adalah dirinya sendiri. Tidak lama setelahnya, sang putra mahkota pun memilih untuk bunuh diri. Dia menghunuskan pedang ke tubuhnya di depan sang raja dan pasukan yang dia pimpin untuk melakukan misi itu. Hal itu pun membuat Raja Lejo sangat kaget. Sementara pejabat yang lain, terutama Menteri Perang bernama Kim Jajon, sangat puas. Kemudian cerita berlanjut. Saat anak kedua dari Raja Lejo bernama Lechung yang selama ini tinggal di dinasti Qing kembali ke Joseon. Dia ditemani oleh sang pengasuh bernama Hakso. Lechung sama sekali tidak tertarik dengan urusan politik, apalagi dengan posisinya di kerajaan. Dia hidup hanya untuk bersenang-senang, dan kedatangannya ke negeri Joseon hanya untuk menjemput kakak iparnya yang sedang hamil. Walaupun demikian, Lechung tetap merasa aneh karena setibanya dia di Joseon, tepatnya di Jeomulpo, dia tidak mendapati satu upacara atau pesta penyambutan apapun. Semakin Lechung dan Hakso berjalan jauh ke arah desa, mereka sangat terkejut ketika mendapati desa sudah dalam keadaan porak-poranda, seperti habis perang, dan juga tidak ada satu orang pun di sana. Namun Lechung dan Hakso sengaja menunggu pasukan yang akan menjemput mereka di desa tersebut. Namun saat malam tiba, Lechung malah melihat segerombolan orang berpedang yang datang. Tapi Lechung segera menyadari bahwa mereka bukanlah pasukan penjemput, melainkan pembunuh bayaran, dan pertarungan pun tidak dapat dihindari.
Akan tetapi di tengah pertarungan itu tiba-tiba para zombie muncul satu persatu. Beruntungnya Pat Jongsa, satu dari 3 penjaga Jomulpo sekaligus mantan pengawal putra mahkota, datang menyelamatkan Lechung. Ketika itu Pat Jongsa datang bersama Dokhi, seorang pemanah yang cantik dan juga berani. Dia juga merupakan penjaga Jomulpo yang lainnya. Pat Jongsa kemudian menjelaskan bahwa siapapun yang digigit akan menjadi zombie. Dia lantas mengajak Lechung ke penjara dan memperlihatkan keadaan orang-orang yang sudah tergigit. Di tempat lain, salah satu pembunuh bayaran yang berhasil melarikan diri melaporkan bahwa Lechung sudah tewas digigit oleh zombie. Menteri Kim Jajon yang ada di sana tahu bahwa pembunuh bayaran itu sudah terinfeksi. Dia pun langsung memasukkannya ke ruang bawah tanah. Kim Jajon lantas memerintahkan untuk memanggil selir raja. Rupanya selir raja itu akan dia umpankan kepada para zombie. Merasa sadar bahwa kematian kakaknya, putra mahkota Leong tidak wajar, muncul rasa ingin balas dendam di hati Lechung. Ditemani oleh para penjaga Jomulpo, Lechung pun berangkat ke istana. Tanpa membuang banyak waktu, setelah menghadap sang raja, dia pun segera menemui kakak iparnya yang bernama Gyeongbin dan berencana untuk membawanya ke dinasti Qing. Ternyata setelah kematian putra mahkota, Gyeongbin menjalani hidup penuh tekanan. Salah satu tekanan datang dari selir raja bernama Sejong. Dia menghasut raja untuk mengusir Gyeongbin karena merupakan istri pemberontak. Sejong merasa dengan begitu dia bisa menguasai hati raja, dan dia tidak sadar bahwa dirinya sedang dimanfaatkan oleh Menteri Kim Jajon. Sementara itu, pada keesokan harinya saat di istana, raja mengumpulkan para selirnya, termasuk selir Sejong yang pada malam harinya sudah terinfeksi oleh zombie. Di sana Sejong mulai memperlihatkan keanehan, dan dalam sekejap dia pun langsung menyerang raja. Para pengawal raja bertindak cepat dan langsung membunuh Sejong, tapi naasnya tangan sang raja sudah terlanjur tergigit. Sepertinya rencana busuk Kim Jajon berhasil, karena jika raja terinfeksi maka menggulingkan raja tentu lebih mudah. Dan benar saja hari itu adalah hari besar, di mana para utusan dari dinasti Qing datang. Dan seperti biasa, istana membuat upacara penyambutan yang meriah. Segala sesuatu pun dipersiapkan secara matang. Bahkan siangnya Gyeongbin dijemput untuk bersiap. Akan tetapi di tengah-tengah acara itu tiba-tiba saja Raja Lejo berubah menjadi zombie. Dan kemudian dia menyerang para penari. Sedangkan Kim Jajon dengan tatapan tanpa ekspresi melihat semua itu. Tepat di saat raja sedang menyerang penari, Kim Jajon bangkit dari tempat duduknya. Dan dia langsung menghujamkan pedang ke jantung sang raja dan membuat raja tewas seketika. Kemudian akibat dari kejadian ini istana pun menjadi gempar karena berita tentang keberadaan zombie selama ini bukan bohong. Tapi mereka tidak sempat untuk berpikir sebab zombie terus merangsek masuk ke dalam istana. Sedangkan Kim Jajon beserta para pengikutnya dengan langkah cepat segera meninggalkan area acara menuju tempat yang lebih aman. Sementara itu tidak jauh dari posisi Raja, Lechung sangat sedih melihat jasad ayahnya yang telah kaku. Dia tidak menyangka pria yang telah mengasingkan dirinya itu harus berakhir dengan tragis dan juga tewas dalam bentuk zombie. Tapi Lechung segera sadar. Tanpa buang waktu dia pun segera mencari keberadaan kakak iparnya dan kemudian membawanya pergi dari sana. Menurut tujuan awalnya, begitu Gyeongbin berhasil dia bawa, Lechung akan langsung kembali ke dinasti Qing. Tetapi niatnya tidak berjalan dengan lancar, karena Gyeongbin menolak untuk pergi tanpa melakukan apapun demi Joseon. Gyeongbin meminta Lechung berjuang untuk memusnahkan para zombie, tapi Lechung menolaknya. Namun Gyeongbin tidak menyerah untuk meyakinkan Lechung. Setelah melalui perdebatan yang sengit dengan Gyeongbin, akhirnya Lechung bersedia berjuang untuk memusnahkan para zombie. Bersama-sama dengan pengikut Pat Jongsa, Lechung pun membuat rencana untuk memusnahkan para zombie. Sementara itu, Kim Jajon juga sedang berjuang untuk membebaskan dirinya dari infeksi zombie karena tangannya sempat digigit dan dia pun memilih untuk memotong tangannya. Sayangnya upaya Kim Jajon tidak berjalan mulus. Perlahan tapi pasti Kim Jajon pun mulai berubah menjadi setengah manusia dan setengah zombie.
Kemudian saat malam menjelang, Lecung dan para pengawal Jomulpo mulai menjalankan rencana mereka sesuai kesepakatan Park Jong-sa yang akan bertugas karena dia telah tergigit oleh zombie. Sementara Lecung dan yang lain meninggalkan istana. Akan tetapi rencana mereka untuk memancing dan juga membakar zombie tidak berjalan dengan lancar karena Kim Ja-jun datang dan menggagalkannya. Bahkan Park Jong-sa pun meregang nyawa. Merasa sadar kalau rencana mereka tidak berjalan dengan lancar, Lecung pun memutuskan untuk turun tangan. Pertarungan super sengit pun terjadi antara Lecung dengan para zombie dan juga antara Lecung dengan Kim Ja-jun. Kim Ja-jun yang notabene adalah menteri perang tentu memberi perlawanan. Tetapi karena dia telah menjadi setengah zombie, kekuatannya pun menjadi berlipat. Di tengah pertarungan yang tidak ada habisnya itu, Lecung mulai kelelahan dan dia juga dilanda rasa putus asa. Tapi tiba-tiba sebuah anak panah berapi menancap di tiang istana. Ternyata itu adalah bantuan dari Dok Hye. Melihat panah api itu, semangat Lecung pun kembali. Dan dengan sisa tenaganya, Lecung pun bangkit. Dan kemudian menjatuhkan panah api itu ke lantai. Seketika istana pun berubah menjadi lautan api. Sebelum terkena imbas dari lalapan api, Lecung pun segera menjauhkan dirinya dengan memanjat ke atap. Dan dengan susah payah akhirnya dia pun bisa lolos dari kepungan api. Tetapi belum lagi dia bernafas lega, tiba-tiba Kim Ja-jun muncul di hadapan Lecung dan langsung berjalan ke arahnya. Kemudian pertarungan super sengit pun kembali terjadi. Lecung sadar ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menghabisi nyawa dari Kim Ja-jun. Meski lelah jiwa raga, Lecung terus berjuang. Sampai akhirnya momen yang ditunggu pun tiba. Lecung berhasil menyerangkan pedangnya tepat ke jantung Kim Ja-jun. Dan tidak lama kemudian pasukan bantuan dari luar istana pun datang. Hingga akhirnya film pun berakhir dengan kedatangan Lecung dan pasukannya untuk membebaskan desa Jemulpo dari wabah zombie yang menyerang. Dan film pun akhirnya selesai.